Shalom dan selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Ponco di dalam perenungan firman Tuhan di hari Senin. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami ya Tuhan, agar melalui firman-Mu kami ditegur, dikuatkan, dan diarahkan kembali kepadamu. Tolong kami ya Tuhan untuk bukan hanya mendengar tetapi juga memahami dan menghidupi kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bersama-sama dari kitab Bilangan pasal 11 dan saya akan membacakan hanya ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara, setiap orang tua tahu betul pengalaman ini. Kita berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, perhatian, waktu, kasih, dan pengorbanan. Kita memang tidak sempurna, tetapi niat kita baik untuk anak-anak kita. Namun seringkali yang kita terima bukanlah ucapan terima kasih, melainkan keluhan. Anak-anak lupa pada kasih dan usaha kita, lalu hanya fokus pada apa yang menurut mereka kurang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran ini menolong kita memahami apa yang terjadi dalam Bilangan pasal 11. Bangsa Israel sedang berada dalam perjalanan panjang di padang gurun. Mereka hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Setiap pagi Tuhan menyediakan mana, makanan dari sorga, yang cukup, bergizi, dan setia hadir hari demi hari. Itu adalah tanda yang nyata dari pemeliharaan dan kesetiaan Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu di tengah kelimpahan pemeliharaan itu, bangsa Israel mulai mengeluh seperti yang tadi saya bacakan di awal. Mereka merindukan makanan Mesir, daging, ketimun, semangka, bawang, dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa Mesir adalah tempat perbudakan, penderitaan, dan tangisan. Dalam keluhan mereka, Mesir tampak lebih indah daripada kebebasan bersama Tuhan. Aneh bukan? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Keluhan mereka sebetulnya bukan sekedar soal makanan. Mengeluh berarti mempertanyakan hikmat, kebaikan, dan kesetiaan Tuhan. Saat mereka mengeluh, mereka sedang berkata, Tuhan, apa yang Kau berikan tidak cukup. Engkau tidak tahu apa yang terbaik bagi kami. Disinilah letak bahayanya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berhenti mempercayai kebaikan Tuhan, kita akan berhenti bergantung kepadanya. Kita mulai mengambil hidup ke tangan kita sendiri. Yang tadinya pemeliharaan Tuhan terlihat sebagai anugerah, kini terlihat sebagai kekurangan. Hati yang mengeluh membuat mata rohani kita kabur. Yang baik tampak buruk dan yang buruk tampak baik. Alkitab menegaskan bahwa mana bukan hanya makanan. Mana menunjuk kepada pemberian Allah yang paling utama, yaitu Yesus Kristus yang disebutnya roti hidup yang turun dari surga. Jika bangsa Israel menolak mana karena hati yang bersungut-sungut, manusia pada akhirnya juga menolak Yesus dengan hati yang sama, hati yang tidak puas dan tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertanya dengan jujur. Apakah kita lebih sering mengingat kekurangan daripada kesetiaan Tuhan? Apakah kita sedang memandang Mesir lama kita dengan nostalgia, sambil lupa bahwa Tuhan telah membebaskan kita? Kiranya Tuhan membentuk hati kita menjadi hati yang bersyukur, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan selalu setia.
Hati yang bersyukur menjaga kita tetap melekat pada Tuhan dan mampu mengenali anugerah-Nya setiap hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang setia, kami mengakui bahwa seringkali hati kami lebih cepat mengeluh daripada bersyukur. Ampuni kami ketika kami meragukan kebaikan dan hikmat-Mu. Lembutkan hati kami agar kami belajar percaya dan bergantung penuh kepadamu, sekalipun dalam keadaan yang sulit. Bentuklah kami menjadi umat yang mengenali anugerah-Mu setiap hari dan hidup dalam ucapan syukur. Berkatilah hidup kami hari ini dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, pemelihara hidup kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.